Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Today. Pemirsa, nilai tukar rupiah terhadap dolar pada Jumat pagi ini menyentuh angka 17.822. Pada Kamis kemarin, rupiah sempat menyentuh angka di 17.845 per dolar Amerika Serikat. Hari Kamis 28 Mei 2026, 1 dolar Amerika Serikat sudah mencapai 17.876. Sementara Jumat pagi ini dolar sedikit turun menjadi 17.822. Pelemahan nilai tukar rupiah ini membuat sejumlah warga panik. Akan tetapi yang menarik adalah Wakil Menteri Pertanian mengatakan bahwa nilai tukar dolar yang melemah justru membuat jutaan petani kita happy alias bahagia karena ekspor hasil tani dibayar dengan nilai dolar yang naik. Jadi sebetulnya nilai tukar dolar yang agak melemah ini ada jutaan petani kita yang happy karena ekspor kopinya dibayar pakai dolar, ya kan? Ekspor karetnya dipakai dolar, ekspor cengkeh, ekspor gula aren, ekspor gula kelapa, ekspor serabut kelapa, ekspor macam-macam. Saya sudah meresmikan ekspor UMKM mungkin di 8 koperasi desa, di Banjarnegara, di Jember, kemudian di Banyumas, kemudian di Jawa Timur, di Kulon Progo, di Jogja, dan happy. Jadi tentu saja ini jadi tantangan, betul nilai tukar ini juga ada mungkin beberapa kebutuhan pangan kita yang masih ekspor, tapi selama kita bisa genjot ekspor dengan nilai tukar ini, bisa jadi krisis ini menjadi sebuah opportunity yang besar bagi Indonesia. Kita mandiri di sektor pangan, bahkan kalau surplus kita bisa ekspor. Sementara dengan naiknya harga dolar, harga ekspor hasil tani juga akan mengalami kenaikan. Seperti yang disampaikan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, banyak petani happy karena nilai tukar dolar Amerika Serikat ini menguat. Karena ekspor hasil tani dibayar dengan dolar. Petani ekspor kopi, ekspor karet, cengkeh, gula aren, gula kelapa, serabut kelapa, dan ekspor hasil tani lainnya tidak dipungkiri jika nilai harganya juga mengalami kenaikan. Upaya merubah tantangan krisis justru menjadi kesempatan, tentu bisa saja diwujudkan dengan kerja keras untuk maksimalkan kemandirian hasil tani. Ditambah dengan kualitas hasil tani yang tinggi bisa membantu para petani meningkat dari sisi penghasilan. Namun sayangnya dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar juga mempengaruhi harga pupuk. Bahan baku pupuk banyak dipengaruhi pasar global sehingga biaya produksi dikhawatirkan ikut naik, kemudian distribusi naik, harga juga ikut terdorong. Akibatnya keuntungan petani menurun. Banyak juga barang-barang yang masih bergantung pada impor. Jadi, meskipun pendapatan ekspor petani naik karena nilai tukar dolar, namun dikhawatirkan harga pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari juga ikut meningkat. Seperti sedikit contohnya, terigu. Gandumnya dari luar negeri. Tempe dan tahu, kedelainya sebagian besar dari Amerika dan Brazil. Yang harus diperhatikan, jangan sampai ketika dolar naik, biaya impor naik, harga barang juga ikut naik. Selain itu, distribusi petani menggunakan angkutan umum, truk, motor, dan mesin pertanian seperti traktor, minyak mentahnya impor dari luar negeri. Kemudian mesin pertanian dan spare part kendaraan kebanyakan dari luar negeri. Artinya, ketika distributor menaikkan harga, warung-warung pun terpaksa terkena imbasnya. Minyak goreng, mie instan, gula, sabun, telur harganya pun akan ikut menyesuaikan dengan peningkatan pengeluaran. Bahkan hal ini dikarenakan ekonomi Indonesia masih terhubung dengan dunia. Yang di mana-mana Indonesia masih impor bahan baku, impor energi, impor pangan tertentu, impor mesin dan teknologi. Jadi ketika dolar menguat, rupiah tertekan, biaya hidup petani dan masyarakat ikut terdampak. PT Danantara Sumber Alam Indonesia atau PT DSI telah ditetapkan sebagai Badan Usaha Milik Negara atau BUMN.
BPI dan Antara sendiri tercatat memiliki 99% saham PT DSI. 1%-nya dimiliki Badan Pengatur BUMN. Chief Operating Officer BPI dan Antara yang juga sebagai Kepala Badan Pengaturan BPBUMN, Doni Oskaria menyatakan, Danantara Indonesia telah memiliki 99% saham PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI, sementara sisanya 1% dimiliki oleh BPBUMN. Dengan demikian, perusahaan yang akan fokus pada tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam ini resmi sebagai badan usaha milik negara, karena pemerintah melalui BPBUMN telah memiliki saham seri A Dwi Warna PT DSI sebanyak 1%. Seri A Dwi Warna dengan kuasa khusus sebagaimana BUMN lainnya. Kekayaan alam Indonesia itu harus untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Setuju nggak itu dulu? Itu dulu dasar berpikirnya kan. Kalau kita setuju, kemudian baru kita lihat mekanismenya. Apa yang terjadi selama ini. Sebelumnya, PT Danantara Sumber Daya Indonesia didirikan pada 18 Mei 2026 berstatus sebagai perusahaan swasta nasional. Danantara Sumber Daya Indonesia sendiri akan menjadi eksportir tunggal komoditas sumber daya strategis, mulai dari komoditas kelapa sawit, batu bara, dan juga paduan besi. Dari Jakarta, Riki Anwardi, IDX Channel. Pemirsa, Dewan Ekonomi Nasional mendukung kebijakan ekspor komoditas strategis melalui satu pintu melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Nantinya pungutan ekspor dan yang biasanya dilakukan oleh Bea Cukai bisa dialihkan ke DSI lewat sistem yang terintegrasi. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan optimistis akan lembaga yang baru dibentuk Presiden untuk melakukan ekspor satu pintu. Luhut menilai keberhasilan lembaga tersebut akan seperti integrasi data pengelolaan dan pengawasan komoditas pertambangan melalui sistem informasi mineral dan batubara atau Simbara yang sudah dilakukan pemerintah yang terbukti menghemat sampai 40%. Dengan adanya Danantara Sumber Daya Indonesia dipandang mampu melakukan penghematan lebih dari itu untuk menambah penerimaan negara. Tak hanya itu, Luhut juga memberi sinyal besar soal masa depan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai seiring pembentukan BUMN Ekspor, di mana pungutan ekspor yang biasanya dilakukan oleh Bea Cukai nantinya bisa dialihkan ke DSI lewat sistem yang terintegrasi. Terlebih, Luhut menyebut nantinya Bea Cukai hanya akan melakukan pengawasan dan disarankan menggunakan ekosistem digital berbasis AI. Sumber daya alam, saya kira itu benar sekali, memang transfer pricing sangat banyak, tapi juga sudah saya usulkan tadi malam juga kepada Rosan untuk disampaikan pada Presiden, kita gunakan juga Simbara, yang traceability yang sudah ada, dengan badan ini memakai sistem itu, dan itu link langsung ke tempatnya Pak Sua, yaitu National Single Window. Jadi sudah kita bangun sistem itu, dan orang tidak akan bisa lari dari situ. Sebelumnya, pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam pada 3 kegiatan ekspor komoditas mulai dari minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi dilakukan oleh BUMN Ekspor dalam hal ini Danantara Sumber Daya Indonesia. Pemirsa, Kementerian SDM pastikan impor pasokan minyak mentah dari beberapa negara dapat dieksekusi langsung oleh PT Pertamina maupun Badan Layanan Umum. Terbitnya Perpres terbaru sengaja dirancang untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi korporasi yang mengeksekusi impor. Kementerian SDM memastikan rencana impor pasokan minyak mentah dari beberapa negara telah memiliki payung hukum. Aktivitas impor komoditas energi tersebut nantinya dapat dieksekusi langsung oleh PT Pertamina maupun Badan Layanan Umum. Menurut Wakil Menteri SDM Yudo Tanjung, kepastian tersebut menyusul terbitkannya regulasi baru yang mengatur tata cara pengadaan energi dari luar negeri. Meski demikian, Yudo memastikan pemerintah tetap berhati-hati, mengingat karakteristik minyak dari setiap wilayah memiliki keunikan tersendiri, di mana aspek volatilitas harga dan logistik pengiriman komoditas juga menjadi perhatian utama.
lebih dulu. Jadi untuk mekanismenya, ini kita sudah ada Perpres 26 tahun 2026, di mana untuk impor itu bisa dilakukan langsung oleh teman-teman yang dari BUMN, dalam hal ini Pertamina, dan juga bisa dilakukan oleh BLU. Itu ada Perpres yang terbaru yang mengatur mekanisme itu. Yuli menekankan Perpres terbaru sengaja dirancang untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi korporasi yang mengeksekusi impor. BLN ini mengantisipasi risiko bisnis agar tidak menjadi polemik ke depan. Pemerintah menyiapkan serangkaian insentif di sektor transportasi selama masa liburan sekolah hingga periode Natal dan Tahun Baru. Kebijakan tersebut diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat pada semester 2 tahun 2026 ini. Pemerintah menyiapkan serangkaian insentif di sektor transportasi untuk menjaga daya beli masyarakat pada semester 2 tahun 2026. Insentif tersebut mencakup diskon transportasi darat dan udara selama masa liburan sekolah hingga periode Natal dan Tahun Baru. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar 190 miliar rupiah untuk program diskon transportasi selama liburan sekolah. Program tersebut ditargetkan menjangkau sekitar 3,07 juta penerima manfaat. Pemerintah juga telah menyiapkan insentif serupa untuk periode Nataru. Anggaran yang dialokasikan mencapai 161,4 miliar rupiah dengan target penerima manfaat sebanyak 2,87 juta orang. Untuk liburan sekolah disiapkan anggaran sebesar 190 miliar, penerima manfaatnya sebesar 3.074.889 orang. Sedangkan ini nanti disiapkan juga untuk Nataru, kita sudah persiapkan anggarannya 161,4 miliar. Di sektor penerbangan, pemerintah kembali memberikan insentif berupa diskon tiket pesawat kelas ekonomi sebesar 30% serta fasilitas pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atau PPNDTP. Kebijakan tersebut difokuskan untuk mendukung mobilitas masyarakat selama musim liburan. Anggaran yang disiapkan untuk program diskon tiket pesawat selama liburan mencapai 472,7 miliar rupiah dengan target 2,3 juta penumpang. Sementara untuk periode Nataru, pemerintah juga menyiapkan fasilitas PPNDTP bagi penumpang pesawat dengan anggaran sebesar 722 miliar rupiah. Program tersebut ditargetkan dapat dimanfaatkan sekitar 3,7 juta penumpang.